Tidak ada penjelasan langsung tentang ketidakberuntungan laki-laki yang benar-benar bisa. Karena selama bertahun-tahun melakukan percakapan ini, saya telah mempelajari sesuatu yang penting. Ketika Anda berbicara langsung tentang penderitaan laki-laki, orang cenderung mengabaikannya, meremehkannya, atau sekadar kurang memiliki kerangka emosional untuk benar-benar memahaminya. Data tidak melekat, statistik tidak menggerakkan siapapun. Deskripsi pengalaman hidup diubah menjadi keluhan. Jadi hari ini, kita akan mencoba sesuatu yang berbeda. Kita akan membalikkan lensa. Kita akan mengambil setiap ketidakberuntungan, setiap standar ganda, setiap area di mana laki-laki secara sistematis diperlakukan sebagai sesuatu yang dapat dibuang, tidak relevan, atau tidak layak diperhatikan, dan mengajukan satu pertanyaan sederhana. Bagaimana jika ini terjadi pada perempuan? Bukan sebagai serangan terhadap perempuan, bukan sebagai latihan untuk menyimpan kepahitan atau menghitung skor, tetapi sebagai cermin yang jujur. Karena terkadang satu-satunya cara untuk membuat penderitaan yang tak terlihat menjadi terlihat adalah dengan meminta orang untuk membayangkan hal itu terjadi pada seseorang yang secara naluriah mereka sayangi. Dan masyarakat kita, terlepas dari banyak kekuatannya, telah dengan jelas menunjukkan bahwa ia peduli terhadap penderitaan perempuan dengan cara yang berbeda dari kepeduliannya terhadap penderitaan laki-laki. Jadi, mari kita lihat cermin itu dan apa yang tercermin di dalamnya. Sebelum kita melanjutkan, izinkan saya mengklarifikasi nadanya. Ini bukan kemarahan. Ini bukan seruan untuk melawan perempuan. Ini adalah pandangan yang tenang dan jernih terhadap standar ganda yang telah begitu dinormalisasi, sehingga kita bahkan tidak lagi mengenalinya sebagai standar ganda. Laki-laki menghadapi realitas ini setiap hari. Realitas ini terjalin begitu erat dalam kehidupan laki-laki, sehingga banyak laki-laki bahkan tidak lagi menganggapnya sebagai ketidakadilan. Mereka hanya menerimanya sebagai bagian dari harga yang harus dibayar untuk menjadi seorang laki-laki. Eksperimen pemikiran ini dimaksudkan untuk membuat harga itu terlihat, untuk membawa apa yang tak terlihat ke dalam pandangan, dan untuk mengajukan pertanyaan yang pantas mendapatkan jawaban serius. Jika kita tidak akan mentolerir hal-hal ini terjadi pada perempuan, mengapa kita menerimanya terjadi pada laki-laki? Tetaplah bersama saya. Wajib militer dan mudah dibuang. Mari kita mulai dengan ekspresi paling mendasar dari anggapan bahwa laki-laki dapat dikorbankan dalam budaya kita. Wajib militer. Setiap pemuda di negara ini pada usia 18 tahun secara hukum diwajibkan untuk mendaftar wajib militer. Diwajibkan oleh hukum dengan ancaman kehilangan akses ke pinjaman mahasiswa federal, pekerjaan federal, dan berpotensi menghadapi tuntutan pidana. Tujuan pendaftaran ini tunggal, agar jika pemerintah membutuhkan tenaga untuk pertempuran, pemerintah tahu persis di mana harus menemukannya. Perempuan tidak diwajibkan untuk mendaftar. Itu bukan kelalaian. Itu adalah perbedaan hukum yang disengaja, yang berakar pada prinsip yang begitu tertanam dalam budaya kita, sehingga kita hampir tidak menyadarinya lagi. Dalam krisis, nyawa laki-laki tersedia untuk dikorbankan. Nyawa perempuan tidak. Sekarang berhenti sejenak dan bayangkan kebalikannya. Bayangkan perempuan secara hukum diwajibkan untuk mendaftar pada usia 18 tahun. Bayangkan kegagalan mengakibatkan hilangnya tunjangan federal dan kemungkinan penuntutan. Bayangkan bahwa di masa perang, perempuan dapat diarahkan ke peran tempur tanpa pilihan untuk menolak. Renungkan itu selama 30 detik. Pikirkan baik-baik.
Perlawanan terorganisir akan berbeda dari apapun yang pernah terlihat dalam sejarah politik modern. Tantangan hukum akan mencapai Mahkamah Agung dalam beberapa minggu. Aksi demonstrasi besar-besaran akan terjadi di seluruh negeri. Sidang legislatif darurat akan diadakan. Setiap media besar akan membingkainya sebagai isu hak sipil terpenting generasi ini. Dan mereka benar untuk melakukannya, karena sangat penting untuk mengatakan kepada setiap manusia, hidup Anda dapat diambil oleh negara di saat dibutuhkan. Tubuh Anda dapat dikirim ke situasi di mana Anda mungkin meninggal. Anda tidak memiliki hak suara. Anda hanya perlu siap sedia. Itulah tepatnya yang kita katakan kepada anak laki-laki berusia 18 tahun. Dan kita mengatakannya dengan begitu santai, begitu rutin, sehingga para pemuda yang mendengarnya hampir tidak menyadari betapa luar biasanya hal itu. Selamat datang di masa dewasa. Tanda tangani di sini untuk mengkonfirmasi bahwa hidup Anda adalah milik kami. Jika kami memutuskan kami membutuhkannya. Jika kita tidak akan mengatakan itu kepada perempuan, kita perlu bertanya mengapa kita mengatakannya kepada laki-laki tanpa ragu-ragu. Kematian di tempat kerja. Sekitar 5.000 pria meninggal dalam kecelakaan kerja di negara ini setiap tahunnya. 5.000. Itu bukan sekadar angka. Itu adalah 5